Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas topik permintaan. Saya berdoa untuk kalian semua, semoga dalam keadaan sehat, sukses selalu, dan segala cita-cita yang diimpikan dapat tercapai. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara mendalam mengenai konsep permintaan dalam ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana permintaan dapat mempengaruhi pasar. Teman-teman, mari kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat dan antusias. Baik, teman-teman, yang pertama kita akan membahas definisi dari permintaan. Permintaan adalah sejumlah produk barang atau jasa yang merupakan barang-barang ekonomi yang akan dibeli konsumen dengan harga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu dan dalam jumlah tertentu. Permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut. Baik teman-teman, setelah memahami definisi permintaan, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jika harga barang naik, jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya. Yang kedua, tingkat pendapatan. Pendapatan yang lebih tinggi biasanya akan meningkatkan permintaan barang atau jasa. Yang ketiga, selera. Perubahan selera dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan. Dan yang keempat, harga barang pengganti. Jika harga barang pengganti naik, permintaan untuk barang tersebut bisa meningkat. Yang kelima, harga barang pelengkap. Jika harga barang pelengkap turun, permintaan untuk barang tersebut bisa meningkat. Yang keenam, ekspektasi masa depan. Harapan tentang harga atau pendapatan di masa depan dapat mempengaruhi permintaan saat ini. Dan yang ketujuh, jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk biasanya meningkatkan permintaan. Setelah memahami berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan, kita dapat melihat bagaimana elemen-elemen seperti harga, pendapatan, dan preferensi konsumen memerankan peran penting dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang diminta. Dengan pemahaman ini, kita dapat melanjutkan untuk mempelajari jenis-jenis permintaan yang ada. Terdapat 3 jenis permintaan utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh kemampuan membeli. Artinya, konsumen tidak hanya menginginkan barang atau jasa, tetapi juga memiliki daya beli untuk mewujudkan keinginan tersebut. Permintaan efektif adalah yang paling relevan dalam analisis pasar karena mencerminkan transaksi nyata yang terjadi. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan ini belum didukung oleh kemampuan membeli, tetapi mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, seorang pelajar yang menginginkan mobil, tetapi belum memiliki penghasilan untuk membelinya. Permintaan potensial penting untuk dipertimbangkan, karena dapat menjadi permintaan efektif di masa depan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi atau peningkatan pendapatan. Dan yang ketiga, permintaan mutlak atau absolut. Ini adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa tanpa mempertimbangkan kemampuan membeli. Permintaan absolut atau permintaan mutlak ini mencerminkan aspirasi atau keinginan yang mungkin tidak realistis dalam konteks kemampuan finansial saat ini. Meskipun tidak selalu berpengaruh langsung pada pasar, permintaan mutlak dapat memberikan wawasan tentang preferensi konsumen dan potensi permintaan di masa depan. Setelah memahami berbagai jenis permintaan, kita akan melanjutkan untuk mempelajari hukum permintaan yang merupakan dasar dari analisis ekonomi mengenai permintaan. Teman-teman, hukum permintaan menyatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ceteris paribus. Ceteris paribus berarti bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta selain harga barang tersebut dianggap tetap. Hukum permintaan ini penting teman-teman karena membantu kita
memahami bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan pada gilirannya akan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Setelah memahami hukum permintaan yang menyatakan bahwa apabila harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun, ceteris paribus. Teman-teman, kita dapat melihat bagaimana hubungan ini digambarkan secara visual. Untuk itu, kita akan mempelajari kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Kurva ini biasanya memiliki kemiringan negatif yang berarti menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan menggambarkan prinsip dasar dari hukum permintaan. Ketika harga suatu barang tinggi, jumlah barang yang diminta oleh konsumen cenderung rendah. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Grafik ini membantu kita memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang konsumen bersedia untuk membeli. Teman-teman, kita akan membahas jadwal permintaan dan bagaimana jadwal ini dapat digunakan untuk menggambar kurva permintaan. Jadwal permintaan adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Jadwal ini membantu kita memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang konsumen bersedia dan mampu membeli. Misalnya, jadwal permintaan untuk apel terlihat sebagai berikut. Harga 10.000, jumlah apel yang diminta 100 kg. Harga turun menjadi 8.000, jumlah barang yang diminta menjadi 150 kg. Harga turun menjadi 6.000, jumlah barang yang diminta naik menjadi 200 kg, dan seterusnya. Teman-teman, jadwal permintaan ini kemudian dapat digunakan untuk menggambar kurva permintaan yang akan menunjukkan hubungan harga dan jumlah barang secara visual. Baik teman-teman, kita akan menggambar kurva permintaan berdasarkan jadwal permintaan apel yang sudah kita bahas sebelumnya. Dari data ini kita dapat melihat bahwa ketika harga turun, jumlah barang yang diminta meningkat. Ini adalah contoh dari hukum permintaan. Selanjutnya kita akan menggambar kurva permintaan berdasarkan tabel harga dan jumlah barang yang diminta. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita akan membuat sumbu koordinat. Gambar dua sumbu, yaitu sumbu vertikal Y untuk harga barang. Kemudian sumbu horizontal X untuk jumlah barang yang diminta. Teman-teman, setelah ini kita akan menentukan skala. Untuk harga, sumbu Y dengan skala sebesar 2000 per unit. Kemudian untuk sumbu X, kita akan menentukan skala 50 kg per unit. Selanjutnya teman-teman, kita akan plot titik-titik. Ketika harga 10.000, jumlah barang yang diminta 100 kg. Kita akan plot titiknya harga 10.000, jumlah barang 100 kg. Selanjutnya pada saat harga 8.000, jumlah barang yang diminta 150 kg. Selanjutnya untuk harga 6.000, jumlah barang yang diminta sebesar 200 kg. Untuk harga 4.000, jumlah barang yang diminta sebesar 250 kg. Harga 2.000, jumlah barang yang diminta 300 kg. Setelah semua titik terplot, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus untuk membentuk kurva permintaan. Kurva ini teman-teman akan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Semakin rendah harga, semakin banyak barang yang diminta, sesuai dengan hukum permintaan. Baik teman-teman, setelah kita memahami bagaimana cara menggambar kurva permintaan, selanjutnya kita akan belajar karakteristik kurva permintaan. Karakteristik kurva permintaan yang pertama yaitu slope negatif. Slope negatif menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Karakteristik yang kedua, pergerakan sepanjang kurva. Pergerakan sepanjang kurva ini terjadi ketika ada perubahan harga. Perubahan harga itu menyebabkan
perubahan jumlah barang yang diminta. Dan yang ketiga, pergeseran kurva. Pergeseran kurva ini terjadi ketika faktor-faktor lain selain harga seperti pendapatan atau selera berubah yang menyebabkan seluruh kurva bergeser ke kanan. Teman-teman, kita akan membahas satu persatu dari 3 karakteristik kurva permintaan ini. Yang pertama, slope negatif. Slope negatif pada kurva permintaan menunjukkan hubungan terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Artinya, ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta oleh konsumen cenderung menurun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta cenderung akan meningkat. Hubungan ini digambarkan oleh kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah. Alasan terjadinya slope negatif yang pertama adalah efek substitusi. Ketika harga suatu barang naik, konsumen cenderung mencari barang pengganti yang lebih murah. Misalnya jika harga daging sapi naik, konsumen mungkin akan beralih ke daging ayam yang lebih murah. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta untuk barang yang harganya naik. Alasan yang kedua adalah efek pendapatan. Kenaikan harga barang mengurangi daya beli konsumen. Dengan harga yang lebih tinggi, konsumen merasa seolah-olah pendapatan mereka berkurang karena mereka tidak dapat membeli sebanyak sebelumnya dengan jumlah uang yang sama. Akibatnya, jumlah barang yang diminta akan turun. Baik teman-teman, yang kedua yaitu pergerakan sepanjang kurva permintaan. Pergerakan sepanjang kurva permintaan terjadi ketika perubahan harga barang itu sendiri menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta. Perubahan harga dari harga 10.000 jumlah barang yang diminta 100 kg berubah menjadi 8.000, maka jumlah barang yang diminta meningkat menjadi 150 kg. Perubahan harga dari 8.000 menjadi 6.000 menyebabkan jumlah barang yang diminta naik menjadi 200 kg. Perubahan harga dari 6.000 menjadi 4.000 menyebabkan jumlah barang yang diminta naik 250 kg. Perubahan harga dari 4.000 ke 2.000 rupiah, maka jumlah barang yang diminta naik menjadi 300 kg. Teman-teman, jika harga suatu barang turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat, yang akan terlihat sebagai pergerakan ke kanan sepanjang kurva permintaan. Baik, yang ketiga teman-teman, pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika faktor-faktor lain selain harga, seperti pendapatan, selera, atau harga barang pengganti berubah, menyebabkan seluruh kurva bergeser ke kanan, terjadi peningkatan permintaan, atau bergeser ke kiri, terjadi penurunan permintaan. Perhatikan, jika pendapatan konsumen naik, konsumen mampu membeli lebih banyak di tingkat harga 10.000 menjadi 170. Ketika harga turun, konsumen bisa membeli lebih banyak sebesar 220. Ketika harga 6.000, konsumen mampu membeli sebanyak 270 kg. Pada saat harga 4.000, konsumen mampu membeli sebanyak 320 kg. Dan saat harga 2.000, konsumen mampu membeli sebanyak 340 kg. Jadi teman-teman, jika pendapatan konsumen meningkat, kurva permintaan akan bergeser ke kanan karena konsumen mampu membeli lebih banyak barang pada setiap tingkat harga. Demikian teman-teman pembahasan kita mengenai permintaan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.